Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan merenungi ayat-ayat atau surat-surat yang membuat Rasulullah yang menjadikan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam beruban. Dikisahkan satu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Wahai Rasul, kenapa di usiamu yang sangat muda seperti ini rambutmu sudah beruban?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Wahai Abu Bakar, surat Hud dan saudara-saudaranya yang menjadikan rambutku beruban seperti ini. Hadis riwayat Tirmidzi, Tabrani dan Al-Hakim. Hadirin yang berbahagia, merasa penasaran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka beliau bertanya, "Wa ma akhwatuha ya Rasulullah?" Apakah saudara-saudara surat Hud yang membuat rambutmu memutih wahai Rasul? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Suratul Waqi'ah, Suratul Mursalat, Suratul Naba, dan Surah At-Takwir. Hadirin yang berbahagia, ternyata yang membuat rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam beruban adalah 5 surat. Ada apa dengan 5 surat tersebut, hadirin yang berbahagia? Mari kita renungi. Surat Hud, yang pertama adalah surat Hud. Surat Hud adalah surat yang diturunkan di Makkah. Surat yang ketiga diturunkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi ujian yang maha berat. Surat yang diturunkan ketika pamannya, istrinya yang tercinta yang membela beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah itu mendapatkan tantangan, rintangan yang bertubi-tubi, bahkan sangat berat dari kaum kafir Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, tasliyatun bihi, merupakan hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada intinya bercerita tentang bagaimana para nabi-nabi terdahulu mendapatkan ujian yang lebih dahsyat dari beliau. Mari kita renungkan, hadirin yang berbahagia. Surat Hud yang diawali, yang bercerita tentang Al-Quranul Karim, Alif Lam Ra, yang merupakan jawaban bagi orang-orang yang menentang dakwah beliau, menyebutkan kebenaran Al-Quran, membenarkan beliau sebagai Rasul dan seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat itu pun menceritakan tentang bagaimana akhir dari orang-orang yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang ketiga dari surat Hud adalah bercerita tentang kisah-kisah para nabi terdahulu. Dimulai dari kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Syuaib, kisah Nabi Musa, yang semuanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana tantangan, halangan dan rintangan yang dihadapi para nabi-nabi sebelumnya ketika mereka berdakwah kepada kaum-kaum mereka. Hadirin yang berbahagia, ayat ini pun bercerita tentang ahwalu yaumil qiyamah, tentang dahsyatnya hari kiamat. Dan kemudian ayat itu
Ditutup dengan menceritakan dua golongan, saqiyun aw sa'idun, golongan yang mendapatkan kebahagiaan dan golongan yang mendapatkan kesengsaraan. Hadirin yang berbahagia, surat inilah yang membuat Rasulullah SAW rambut beliau beruban. Surat yang kedua adalah surah Al-Waqi'ah. Seperti yang tadi kita sampaikan, kelima surat ini pada umumnya bercerita tentang hari kiamat dan kejadian-kejadian sebelum hari kiamat. Maka Al-Waqi'ah dimulai dengan kata idza waqa'atil waqi'ah, yang bercerita bagaimana ketika hari kiamat nanti terjadi. Kemudian Allah menceritakan tiga golongan, ashabul yamin, golongan kanan, ashabus shimal, golongan kiri. Kemudian Allah bercerita as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, surat yang ketiga adalah surah Al-Mursalat. Begitupun dengan surah Al-Mursalat dimulai dengan wal mursalati urfa fal 'asifati 'asfa wan nashirati nashra, bercerita tentang keadaan hari kiamat dan bagaimana kiamat akan terjadi. Kemudian bercerita tentang orang-orang yang mendustakan hari kiamat, mendustakan kebenaran Nabi, mendustakan kebenaran Al-Quran. Allah binasakan mereka. Kemudian Allah tutup dengan cerita tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Hadirin yang berbahagia, surat yang keempat adalah surah An-Naba. Merupakan surat pertama dari juz 30, bahkan dinamakan juz 30 disebut dengan juz An-Naba. Ada apa dengan surah An-Naba? Ialah menceritakan kepada kita tentang hal yang sangat besar terjadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mulai dengan pertanyaan, amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya. Maka Allah menjawab, anin naba'il azim, tentang berita yang sangat besar. Alladzina hum fihi mukhtalifun, yakni perkara yang mereka berselisih tentang hal itu, tentang hari kiamat. Dunia dan seisinya yang tadi merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bercerita tentang dua golongan. Golongan yang mendustakan kiamat, mendustakan Nabi, akan mendapatkan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang berikutnya adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Innalil muttaqina mafaza. Hadirin yang berbahagia, surat yang kelima adalah surah At-Takwir, surat yang dimulai dengan ungkapan idza syamsu kuwirat. Lihatlah bagaimana ketika matahari digulung. Matahari merupakan sumber kehidupan bagi makhluk di dunia. Bagaimana kehidupan dunia kalau tanpa matahari, maka semuanya akan gelap gulita. Matahari yang menyinari di setiap hari digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang ada, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu qadarat, semua makhluk-makhluk yang tadinya merupakan hiasan dunia, makhluk Allah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian-kejadian seperti itulah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak merenung, memikirkan umatnya, sehingga menjadikan rambut beliau beruban seperti itu. Hadirin yang berbahagia, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam rambutnya beruban, memikirkan tentang hari kiamat, sebenarnya bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah demikian. Karena beliau adalah maksum, hamba yang telah diampuni oleh Allah, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala.
apa yang beliau lakukan, apa yang beliau pikirkan, apa yang beliau renungkan. Beliau merenungkan dan memikirkan tentang keadaan umatnya. Ummati, ummati, ummati. Itu yang dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita. Mungkin rambut kita beruban karena faktor kesehatan. Mungkin rambut kita cepat beruban karena memang faktor keturunan. Atau mungkin rambut kita cepat beruban karena kita terlalu keras berpikir untuk memikirkan kehidupan dunia. Bagaimana kita mendapatkan semua kenikmatan dunia. Padahal wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia itu hanyalah tipu belaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rambut kita beruban karena susahnya mengarungi kehidupan, apalagi di saat-saat seperti ini. Hadirin yang berbahagia, apa yang kita pikirkan belum seberapa dari apa yang dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya memikirkan diri kita, kita hanya memikirkan keluarga kita, saudara kita. Sedangkan Rasul memikirkan umatnya. Maka sebelum beliau meninggal, beliau selalu mengatakan ummati, ummati, ummati. Bahkan dalam ayat surah Al-Maidah ayat 118, ketika beliau membaca ayat in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, beliau menangis memikirkan umatnya. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan dengan mengetahui kelima surat yang membuat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban menjadikan kita semakin mawas diri dan semakin hari semakin menintrospeksi diri kita, dan pada akhirnya kita bersiap-siap untuk menghadapi suatu kejadian yang sangat dahsyat, yakni hari kiamat yang akan datang dan pasti akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.